pada mata kuliah pengembangan bahan ajar BIPA. Teman-teman, pada pertemuan kita di hari ini, kita akan belajar mengenai sumber belajar BIPA. Definisi sumber belajar. Sumber belajar BIPA adalah sumber belajar yang digunakan oleh siswa BIPA untuk memperoleh informasi, pengalaman belajar, dan keterampilan berbahasa Indonesia. Bagaimana dengan jenis sumber belajar? Sumber belajar BIPA bisa diperoleh melalui internet, melalui buku, jurnal, artikel, review artikel, atau majalah, atau cetakan dari sebuah tulisan, dan silabus. Kemudian, sumber belajar BIPA juga bisa kita dapatkan melalui audio visual format. Nah, siswa BIPA ini bisa mendapatkan materi belajar dari slide, dari video, dari audio tapes, dari film, bahkan dari YouTube ataupun dalam keterampilan-keterampilan atau performance yang ditampilkan oleh penutur asing. Nah, kemudian sumber belajar bisa juga didapatkan atau diperoleh dari model seperti teknik objek langsung. Jadi kita sebagai pengajar mengenalkan mereka dengan benda-benda langsung seperti untuk mengenal materi buah-buahan, kita bawakan buah-buahan atau kita bisa memberikan contoh buah mengenai slide pembelajaran. Atau kita bisa mengajak para siswa BIPA untuk terjun ke lapangan sehingga mereka bisa menikmati langsung suasana dan pembelajaran bahasa Indonesia seperti materi tentang kesehatan. Kita bisa mengajak para penutur asing untuk ke klinik terdekat, menyapa, membeli, menawar, atau berobat di dalam suatu klinik. Nah, kemudian kita juga bisa membuat suatu kelompok atau diskusi belajar kelompok untuk teman-teman siswa BIPA agar mereka bisa saling berkomunikasi, belajar bahasa Indonesia dengan teman-teman kelompoknya. Nah, teman-teman, itu berbagai sumber belajar yang bisa diperoleh oleh pelajar bahasa Indonesia penutur asing. Sumber belajar BIPA juga bisa diperoleh dari masyarakat. Jadi, teman-teman BIPA bahasa Indonesia penutur asing, kita bisa mengajak mereka untuk terjun ke lingkungan, ke masyarakat, seperti mereka langsung berdiskusi atau berbicara dengan guru bahasa Indonesia, atau dengan lingkungan sekitar, atau dengan fakultas mereka, atau dengan komunitas-komunitas yang mereka sesuaikan dengan kemampuan atau keterampilan mereka. Atau bisa juga seperti yang sudah saya katakan tadi, mereka bisa kita ajak ke tempat langsung seperti ke pasar untuk materi tawar-menawar dalam jual beli. Teman-teman semua pengajar BIPA atau calon pengajar BIPA, nah untuk fungsi sumber belajar sendiri itu apa? Fungsi sumber belajar adalah pertama, membantu mencari informasi, menambah wawasan, meningkatkan persepsi, meningkatkan dan menambah pengalaman belajar, menjadi penguat pengetahuan yang dicapai, lalu bisa meningkatkan retensi. Retensi di sini maksudnya apa? Mempertahankan dan menambah penguasaan seseorang terhadap suatu bidang ilmu yang ingin dipelajari. Sumber belajar yang baik. Tentunya kita akan membahas bagaimana sumber belajar BIPA yang baik untuk mahasiswa atau siswa BIPA kita. Pertama, sumber belajar itu harus efektif dan efisien. Yang kedua, sumber belajar itu harus nyaman. Yang ketiga, tentunya kita memberikan sumber belajar ke siswa kita, kita mencarikan sumber belajar ke siswa kita adalah yang terbaru atau update. Lalu sumber belajar itu bisa mereka temukan dan bisa mereka akses
sehingga membantu mereka untuk mempertahankan dan menambah wawasan informasi mengenai apa yang akan mereka pelajari. Setelah itu, sumber belajar juga harus dapat memberikan informasi yang tepat, sehingga informasinya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengajar maupun si pelajar BIPA tersebut. Nah, teman-teman, ini adalah referensi yang bisa teman-teman jadikan sebagai bahan bacaan untuk sumber belajar BIPA atau berkaitan dengan bahan ajar BIPA. Yang pertama ada bahan ajar BIPA dari Kemdikbud, ini bisa dijadikan pedoman atau bahkan membantu teman-teman untuk memberikan bahan ajar ke siswa BIPA atau mahasiswa BIPA. Nah, yang kedua ini adalah salah satu contoh pengajar bahasa Indonesia penutur asing mengajarkan bagaimana materi untuk pembelajar BIPA. Selanjutnya adalah BIPA Kemdikbud Go ID, ini kumpulan esai. Ada banyak sekali penelitian, artikel, bahkan tulisan-tulisan penggiat, peneliti, dan pengajar bahasa Indonesia penutur asing di Indonesia. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Tentunya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi mengenai materi-materi bahan ajar BIPA dalam mata kuliah pengembangan bahan ajar BIPA. Saya akhiri untuk kesempatan pada hari ini. Sampai ketemu lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.